Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari review jurnal dengan judul pengaruh jumlah lapisan tanah terhadap derajat kepadatan tanah berdasarkan metode tekanan. Nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu Dimas Abadian Budi, NPM 04, Rizky Nur Cahyanto, NPM 16, Arma Budi Amanullah, NPM 29, Aditya Pradana, NPM 43, Syarul Kafi Al-Fajari, NPM 50, Kani Ardiana Haryanto, NPM 54, Alifah Siti Fatimah, NPM 59, Margo Diantinanta, NPM 85, Fitra Alfisyah Alam, NPM 90, Amelia Indah Faradila, NPM 93, Muhammad Meghateguh Budiarso, NPM 100. Data jurnal JRSDD edisi Maret 2018, volume dan halaman, volume 6 nomor 1 halaman 75 sampai 64. Penulis Anissa Tiara Rulia, Idharma Hadi Ada, Melia Afriani, mahasiswa pada jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Email anissa.tiara.rulia@gmail.com. Lokasi penelitian, sampel tanah yang diambil berasal dari Jalan Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, karena daerah tersebut merupakan salah satu lokasi masyarakat mengambil tanah timbunan biasa untuk daerah Bandar Lampung dan sekitarnya. Pemadatan tanah merupakan salah satu pekerjaan penting dalam setiap proyek konstruksi, tanggul, waduk, dan konstruksi sipil lainnya. Tanah yang belum padat atau masih kondisi gembur harus dipadatkan untuk meningkatkan kekuatan tanah, sehingga dengan demikian meningkatkan daya dukung fondasi di atasnya, serta juga berfungsi untuk mengurangi besarnya penurunan tanah yang tidak diinginkan. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pemadatan tanah dengan menggunakan metode standar Proctor di laboratorium dan menggunakan pemodelan alat uji tekan pemadat modifikasi untuk mengetahui pengaruh jumlah lapisan terhadap derajat kepadatan tanah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sifat fisik dan mekanis tanah timbunan yang berasal dari Jalan Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, serta mengetahui pengaruh jumlah lapisan terhadap derajat kepadatan tanah dengan menggunakan metode standar Proctor dan menggunakan pemodelan alat uji tekan pemadat modifikasi. Untuk yang dibahas, yang pertama ada review isi jurnal, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, review isi jurnal. Klasifikasi tanah dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi alami dan klasifikasi teknik. Klasifikasi alami didasarkan atas sifat tanah yang dimiliki tanpa menghubungkan dengan tujuan penggunaan tanah tersebut. Sedangkan klasifikasi teknis didasarkan pada sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk penggunaan tertentu. Selanjutnya, tanah timbunan. Tanah timbunan dibagi menjadi dua. Pertama, timbunan biasa, yang merupakan timbunan atau urugan yang digunakan untuk pencapaian elevasi akhir subgrade, yang disyaratkan dalam gambar perencanaan tanpa maksud khusus lainnya. Timbunan biasa ini juga digunakan untuk penggantian material existing subgrade yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, timbunan pilihan, merupakan timbunan atau urugan yang digunakan untuk pencapaian elevasi akhir subgrade yang disyaratkan dalam gambar suatu perencanaan. Selanjutnya, untuk mengevaluasi tanah agar memenuhi persyaratan pemadatan, maka umumnya dilakukan pengujian pemadatan. Hubungan berat volume kering atau gamma D dengan berat volume basah atau gamma B dan kadar air atau W dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Gamma D sama dengan gamma B dibagi 1 ditambah W. Kemudian berikutnya alat pemadat berupa silinder mold yang mempunyai diameter 10,2 cm dan tinggi 11,6 cm. Tanah di dalam mold dipadatkan dengan penumbuk yang
yang beratnya 2,5 kg dengan tinggi jatuh 30,5 cm. Tanah dipadatkan dalam 5 lapisan dengan tiap lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali pukulan. Energi yang dibutuhkan untuk pemadatan pada pemadatan modifier dirumuskan sebagai berikut. Radiatmo tahun 2002, di mana E sama dengan NB dikali NB dikali W dikali H dibagi dengan V. E adalah energi dalam satuan joule per meter kubik. NB adalah jumlah pukulan per lapisan. Ni adalah jumlah lapisan dan W adalah berat penumbuk dalam satuan lb atau kilogram force. Kemudian H adalah tinggi jatuh penumbuk dalam satuan feet atau meter. Kemudian V adalah volume mode dalam satuan feet kubik atau meter kubik. Selanjutnya, di jurnal ini penulis juga melampirkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yamali di tahun 2016 di lokasi yang berbeda. Berdasarkan hasil pengujian kepadatan dengan hasil perhitungan menunjukkan energi alat pemadat untuk penggilas kaki kambing adalah 64,43 Joule per cm lebar roda dengan kecepatan 8 km per jam. Untuk satu lintasan, didapat jumlah lintasan atau pas. Untuk memadatkan tanah adalah 6-8 lintasan atau pas, maka total energi adalah 515,47 Joule tiap cm lebar roda. Lalu, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Ulfa di tahun 2017 di lokasi yang berbeda. Didapat nilai berat volume kering maksimum atau gamma Dmax sebesar 1,42 gram per cm kubik. Bila nilai ini dikonversi terhadap hasil uji alat tekan modifikasi, pada gambar 1 didapat nilai tekanan sebesar 7 MPa. Seperti inilah data yang didapat. Gambar 1. Hubungan berat volume kering kondisi rata-rata dengan tekanan pada uji tekan modifikasi dengan 5 lapisan tanah. Ini adalah metode penelitian. Lokasi pengambilan sampel tanah pada pengujian ini dilakukan di Jalan Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi. Alat yang digunakan adalah alat tekan pemadat modifikasi. Alat ini menggunakan sistem hidrolik secara manual dengan dial untuk mengukur tekanan yang diberikan pada saat cetakan yang digunakan yaitu silinder diameter 1,7 cm dan tinggi 11,6 cm. Cara ini yaitu dengan membuka sehingga alat yang ada tepat berada di bawah tongkat akan satu platform dan silinder turun dan menekan tanah yang berada di dalam cetakan. Pada saat tanah dipadatkan, manometer akan membuka sehingga dapat mengetahui besar tekanan yang diterima oleh tanah dan dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Tambora. Adapun pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian fisik dan mekanis tanah pada tanah asli. Kemudian hasil dari pengujian akan dianalisis sesuai dengan klasifikasi tanah tersebut, WSCS dan ASTO. Kedua, pengujian pemadatan tanah metode Proctor Modifier. Yang ketiga, pengujian alat tekan pemadat modifikasi dengan menggunakan tekanan alat berat. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari hasil pengujian terdapat sampel tanah sebagai berikut. Penelitian dilakukan terhadap tanah asli pada tabel 2. Pengujian menunjukkan kadar air yang terkandung dalam tanah sebesar 12,72% dan hasil pengujian berat jenis sebesar 2,56. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian, di mana terdapat kadar air dengan hasil 12,72% dan berat jenis 2,56 serta batas etherback yang terdiri dari batas cair sebesar 59,32%, batas plastis 40,55% serta indeks plastisitas 18,77%.
Selanjutnya adalah analisa saringan. Di sini terdiri dari lolos saringan nomor 4 yaitu sebesar 82,80% dan lolos saringan nomor 200 yaitu sebesar 0,44%. Menurut sistem klasifikasi ASTO, hasil uji analisa saringan didapat tanah yang lolos saringan nomor 200 nilai batas cair 59,32%, nilai batas plastis 40,55% dan nilai indeks plastis adalah 18,77%. Menunjukkan tanah tersebut memiliki angka indeks plastisitas lebih dari 11% dengan nilai batas cair di atas 41%. Maka sampel tanah tersebut digolongkan yaitu kelompok tanah A27 yaitu pasir belengkung. Selanjutnya menurut sistem klasifikasi USJS, berdasarkan tabel klasifikasi USJS dengan nilai persentase lolos saringan nomor 4 yaitu sebesar 82,80% atau lebih dari 50%, yang menurut kriteria klasifikasi nilai CU sebesar 12 lebih dari 6 dan nilai CC sebesar 0,08 tidak termasuk di antara 1 dan 3. Nilai indeks plastisitas sebesar 18,70% dan batas-batas terbag di bawah garis A. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tanah tersebut secara umum digolongkan dalam golongan SC yaitu tanah pasir belengkung. Selanjutnya uji laboratorium berdasarkan metode tumbukan. Berdasarkan perhitungan energi pemadatan standar vektor, didapatkan hasil uji pemadatan pada jumlah lapisan 2, 4, dan 6 sebagai berikut, yang terdiri dari jumlah lapisan gamma D maksimum kadar air, gamma D zero air void. Next. Berdasarkan tabel 4, disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah lapisan pemadatan tanah, maka semakin besar nilai energi pemadatan tanah yang didapat. Pemadatan tanah dengan jumlah 6 lapisan menunjukkan nilai energi pemadatan yang didapat sebesar 1,18 MPa dan memiliki nilai berat volume garing maksimum tanah yang bertambah besar dibandingkan dengan energi pemadatan tanah lainnya, dan nilai kadar air yang didapat semakin berkurang. Hasil uji tekan pemadatan modifikasi didapat hasil sebagai berikut, yang terdiri dari tekanan, lapisan, berat tanah, berat volume, kadar air, berat volume garing, dan gamma D zero air void. Dari tabel di atas didapatkan grafik hubungan antara nilai berat volume garing pada jumlah lapisan 2 pada 6 dan tekanan sebesar 5 MPa, 10 MPa, dan 15 MPa. Kemudian untuk grafik bawah ini menunjukkan bahwa dengan pengaruh jumlah lapisan antara berat volume garing faktor volume garing dari uji alat tekan pemadatan modifikasi pada tekanan 5, 10, dan 15 MPa. Diperoleh hasil bahwa berat volume dari faktor maupun alat tekan pemadatan modifikasi mengalami kenaikan. Namun kenaikan pada berat volume garing lebih signifikan dibandingkan menggunakan alat pemadatan modifikasi. Hubungan antara hasil uji laboratorium standar faktor dengan hasil uji alat tekan pemadatan modifikasi. Uji alat tekan pemadatan modifikasi adalah upaya untuk memadatkan tanah dengan cara menekan secara manual terhadap suhu tanah yang berada di dalam mold standar. Pada pengujian ini dilakukan sebanyak 3 tekanan yaitu 5 MPa, 10 MPa, dan 15 MPa dengan jumlah lapisan 2, 4, dan 6. Bentuk hasil pemadatan tanah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel 6 diperoleh sebuah grafik hasil uji pemadatan tanah laboratorium sebagai berikut.
Grafik di atas menunjukkan bahwa semakin besar tekanan yang diberikan pada tanah, maka nilai berat volume kering maksimum yang didapat semakin besar. Next. Selanjutnya yaitu ada hasil dari uji pemadatan tanah yang dimodifikasi. Berikut tabelnya. Next. Kemudian dari tabel 7 diperoleh sebuah grafik hasil uji pemadatan tanah modifikasi sebagai berikut. Next. Dapat disimpulkan bahwa pada lapisan 2 dengan nilai 1,32 gram cm kubik dan 4 dengan hasil nilai 1,37 gram cm kubik, hasil laboratorium dibandingkan dengan lapisan 2 dengan nilai 1,48 gram per cm kubik dan lapisan 4 dengan nilai 1,53 gram per cm kubik, hasil alat tekan modifikasi memiliki selisih yang sangat besar. Sedangkan pada lapisan 6 dengan nilai 1,49 gram per cm kubik, hasil laboratorium dengan lapisan 6 dengan nilai 1,51 gram per cm kubik, hasil alat tekan modifikasi hampir mendekati. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lapisan yang diberikan pada setiap penekanan di laboratorium dan alat tekan modifikasi, maka berat volume kering yang dihasilkan akan semakin mendekati nilai masing-masing hasil uji. Next, selanjutnya akan dijelaskan langsung. Yang keempat ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yaitu sampel tanah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sistem klasifikasi AASHTO digolongkan pada kelompok tanah A27 atau pasir berlempung, dan klasifikasi berdasarkan WSJS tanah tersebut digolongkan ke dalam kelompok SC yaitu tanah pasir lempung. Yang kedua, dari hasil uji pemadatan tanah standar Proctor didapat volume maksimum pada setiap lapisan dari nilai kering maupun jumlah lapis memiliki pendidikan nilai energi pemadatan dari setiap lapisan. Pada pemadatan 2 lapisan sampai 5 lapisan, grafik pemadatan masih berbentuk garis linear, dan pada 6 lapisan besar energi pemadatan tidak lagi berbentuk linear tetapi membentuk garis non-linear. Yang ketiga, setelah melakukan uji pemadatan tanah standar Proctor, dilakukan juga uji pemadatan tanah modifikasi untuk mengetahui pengaruh jumlah lapisan 2, 4, dan 6 terhadap energi tekan 5 MPa, 10 MPa, dan 15 MPa yang diberikan dengan menggunakan alat tekan pemadat modifikasi. Dari penelitian tersebut, didapatkan nilai berat volume kering maksimum dan nilai kadar air. Selanjutnya, uji pemadatan tanah modifikasi didapatkan nilai berat volume kering maksimum yang berbeda-beda. Pada setiap energi tekan yang diberikan terjadi penurunan nilai berat volume kering maksimum pada lapisan 4. Hal ini dikarenakan pemadatan yang dilakukan telah melewati kadar optimum dari sampel yang digunakan. Namun, pada lapisan 6 di setiap energi tekan mengalami kenaikan berat volume kering maksimum. Hal ini dikarenakan kadar air yang dimiliki lebih kecil dibanding kadar air pada lapisan 4. Nilai perbandingan yang didapat pada alat pemadatan tanah standar dengan alat pemadat modifikasi sebesar 2%. Hal ini dikarenakan hasil yang didapatkan tidak memiliki selisih yang terlalu jauh antara alat uji pemadatan standar dan alat uji modifikasi. Rekomendasi alat berat dalam penelitian ini adalah 6-foot ruler dengan luas cakupan pemadatan 8-12%, luas dengan tekanan kontak 7 MPa, sesuai dengan tanah yang digunakan yaitu tanah lempung berpasir. 6-foot ruler sangat efektif untuk pemadatan digunakan yaitu tanah lempung berpasir. Untuk pemadatan tanah berupa clay dan campuran sand dan clay,
sesuai dengan tanah timbunan Tirtayasa. Selanjutnya, semakin banyak lapisan yang diberikan pada setiap penekanan di laboratorium dan alat tekan modifikasi, maka baut volume kering yang dihasilkan akan semakin mendekati. Next. Saran. Yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah lapisan lebih banyak dari yang sebelumnya. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian untuk jenis tanah timbunan atau tanah lainnya. Yang ketiga, perlu dilakukan pengecekan kondisi alat atau mesin sebelum melakukan pengujian-pengujian di laboratorium. Yang keempat, untuk jumlah lapisan yang lebih banyak harus memperhatikan energi yang diberikan, karena jika melakukan penambahan jumlah lapisan lalu meningkatkan energi tekan pemadatan pada tanah tersebut, maka akan terjadi perlawanan terhadap tanah tersebut, sehingga alat akan mengalami kerusakan atau ledakan kecil dari manometer alat tersebut. 5. Alat uji laboratorium standar ASTM atau SNI perlu dimodifikasi dalam bentuk penelitian yang berhubungan dengan energi tekan. Next. Sekian dari kelompok kami. Yang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.